Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi dengan NIM 210306029 dari kelas Peternakan B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai enzim untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Fidenasari SPTMP. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai struktur molekul dari enzim, di mana struktur molekul dari enzim ini terdiri atas dua, yaitu protein dan koenzim. Nah, enzim biasanya disebut dengan holoenzim karena enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu ada protein. Protein biasa disebut juga dengan apoenzim. Nah, pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Nah, fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Nah, kofaktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim, dan yang kedua ada gugus prostetik atau mineral. Nah, contohnya ini yaitu enzim amilase, tripsin, lipase, dan apolimerase dan lainnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai model cara kerja enzim, di mana ada dua model cara kerja enzim, antara lain yaitu model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Nah, gembok diibaratkan dengan enzim dan substrat diibaratkan dengan kunci. Lalu, enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Nah, substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Yang kedua, yaitu model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi enzim. Nah, klasifikasi enzim antara lain yaitu oksidoreduktase, di mana enzim ini dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya yaitu alkohol dehidrogenase. Yang kedua yaitu transferase, adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan suatu radikal atau gugus. Contohnya yaitu heksokinase. Yang ketiga yaitu hidrolase, adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis atau substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air, contohnya yaitu tripsin. Yang keempat yaitu liase, yaitu enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air, contohnya yaitu piruvat dekarboksilase. Yang kelima yaitu isomerase, adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya yaitu maleat isomerase. Yang keenam yaitu ligase, adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Contohnya yaitu piruvat karboksilase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat enzim. Nah, sifat antara lain yaitu enzim sebagai katalisator yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu yang kedua yaitu enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Selanjutnya yang ketiga yaitu enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu, tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Nah, misalnya yaitu enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Lalu yang keempat yaitu enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya, enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
proses katalisator dalam proses bekerja, yaitu suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan yang kedua dengan memberinya katalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim, antara lain yaitu suhu, di mana kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua yaitu pH. Nah, semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya yaitu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsentrasi. Nah, enzim, substrat, dan kofaktor, jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim, yaitu pengontrolan modal feedback inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate selama proses metabolisme terjadi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.